Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini kita akan mendengarkan sebagian dari sabda firman Tuhan yang diambil dari kitab Kejadian, pasal 29, ayat 31 sampai 35. Kitab Kejadian, pasal 29, ayat 31 sampai 35. Mari kita baca bersama-sama. Dengan perikop anak-anak Yakub. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukakannya kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben, sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku sekali, sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Ayatnya yang terakhir. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini saya mengangkat tema Allah mengasihi orang tidak dikasihi. Saudara-saudari, banyak cara yang sudah Lea lakukan untuk membuat Yakub suaminya mencintainya. Tapi semua itu tidak mengubah keadaan sama sekali. Yakub tidak pernah mencintai Lea. Cinta Yakub hanya untuk Rahel. Pada saat itu Lea berpikir pengorbanannya tidak pernah dihargai oleh Yakub. Bahkan apa yang Lea pikir dengan memberi 4 orang anak, ia dapat merebut hati Yakub. Ternyata itu tidak membuahkan hasil. Yakub sama sekali tidak pernah menaruh hati kepada Lea. Kemudian saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui nas yang kita baca tadi, Rahel sangat tidak dicintai oleh Yakub. Ketika pada saat itu, Lea melahirkan anaknya yang keempat, anaknya yang terakhir. Ia berkata kepada Tuhan, sekali ini aku bersyukur kepada Tuhan. Lea berkata seperti itu. Lea sadar bahwa dengan belajar mengucap syukur kepada Tuhan saja, maka ia akan memperoleh cinta yang diharapkannya. Bukan lagi cinta dari Yakub, tetapi cinta dari Tuhan. Tuhan mengasihi Yehuda dan Tuhan memilih Yehuda menjadi bagian rencananya untuk kehadiran Mesias di bumi ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kerinduan Lea untuk dekat dengan Yakub tidak ia dapatkan. Dia sungguh betapa rindu ingin bergabung bersama dan bersekutu dengan suaminya, yang walaupun tidak mencintainya dan dia tidak mendapatkan itu. Tetapi saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, puji Tuhan, dia mendapatkan Tuhan yang mencintai dia, yang mencintai anak-anaknya. Di dalam kondisi seperti ini, kita dapat mengambil kisah Lea menjadi kisah hidup setiap anak Tuhan yang dirubah dan dibentuk Tuhan menjadi luar biasa indahnya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita boleh membaca dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 ini yang berbunyi demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal karena yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dari nas ini,
Mungkin mudah bagi kita untuk mengucap syukur ketika keadaan sedang baik-baik saja. Tetapi alangkah sulitnya melakukan hal ini ketika kita tengah berada di dalam kesulitan, di dalam masalah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang lebih disayangkan lagi, kita sebagai manusia lupa untuk mengucap syukur. Seringkali kita lakukan itu. Meskipun dalam keadaan senang, bahkan dalam keadaan susah pun kita susah mengucap syukur. Tetapi Tuhan kehendaki mengucap syukur itu adalah bagian dari apa yang menjadi keinginan Tuhan Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita boleh melihat kisah di mana pada saat itu Yesus memberikan ribuan orang makanan hanya dengan bermodalkan beberapa roti dan ikan kecil saja. Dapat kita baca pada Matius 15 ayat 32 sampai 39. Yang juga tertulis dalam Markus 8 ayat 1 sampai 10. Kisah ini terjadi setelah Yesus berkhotbah kepada ribuan orang dan menyembuhkan mereka yang sakit. Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa mereka harus diberi makan. Tetapi jumlah yang ada terlalu sedikit. Untuk itu, lantas murid-muridnya bertanya, lantas apa yang terjadi? Lantas bagaimana kita memberi sebanyak ini orang makan? Kemudian Yesus meminta murid-muridnya untuk membawa jumlah kecil makanan tersebut. Dan sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu. Lalu Yesus mengucap syukur. Ia memecah-mecahkan dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya kepada orang banyak pula. Dalam Matius 15 ayat 36 ini, sungguh ajaib, semua orang kemudian bisa makan dengan kenyang. Bahkan dikatakan setelah itu, masih terdapat sisa 7 bakul besar yang penuh dengan roti dan ikan. Ini tandanya bahwa mengucap syukur itu membawa kita ke dalam rencana Tuhan. Tuhan telah merencanakan atas kehidupan kita. Apa yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan telah rencanakan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anaknya dalam kesulitan apapun. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya Tuhan menjadikan setiap kita indah dan memproses kita terus-menerus dan melihat dan mengenal Tuhan kita adalah Allah yang benar-benar mencintai kita dan mencintai kita melalui perbuatan kita, tutur kata kita. Jadi ucaplah syukur dalam segala apapun itu. Amin untuk firman Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.